Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Sabtu Legi ya, dimanapun Anda berada. Ada sebuah komentar dari saudara kita ya. Kenapa kok ucapan saya ini belum terbukti? Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Padahal sudah puasa. Nah, saya balik tanya pada Anda, kamu udah puasa berapa lama? Ya, udah puasa berapa lama? 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya. Apakah puasamu itu berkualitas? Nah, ini kita bedah ya teman-teman ya. Seseorang ya, yang ini tidak hanya berlaku bagi Sabtu Legi ya, weton yang lain pun juga sama ya. Ketika orang tersebut terbiasa laku ya, tirakat ya, itu pasti mereka akan memiliki kemampuan untuk menyelaraskan antara cipto, rasa, karso. Ya, kalau Anda bisa menyelaraskan antara cipto, rasa, karso, apapun yang Anda inginkan pasti dikabul. Rumusnya di situ. Tapi ya sulit. Ya. Dan biasanya ini terjadi ya. Biasanya ini terjadi ketika kita dalam kondisi jelek. Misalnya kita disakiti orang, pokoknya disakiti. Ya. Pada saat itu terucap. Ya. Terucap dalam tindakan, terucap dalam pikiran, terucap dalam batin. Ya. Dalam batinmu tidak berkata-kata, tapi sambung dengan Sang Maha Kuasa. Dalam pikiranmu loro hatimu, loro pol, tindakanmu itu modelnya pokoknya 3 elemen tadi, cipto, rasa, karso, itu satu kesatuan, tapi negatif. Apa yang terjadi? Orang yang menyakitimu hancur sehancur-hancurnya. Bisa saat itu, atau bisa 1 bulan yang akan datang, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Lah kebetulan saya punya pengalaman ini ya. Nanti tak ceritakan supaya teman-teman ya, Sabtu Legi ini ya bisa mengendalikan gitu ya. Karena ketika kita keluar ucapan itu ya, yang sifatnya negatif ya, dalam kondisi kita negatif, itu penyesalan itu akan kita bawa seumur hidup. Ya, rasa kasihan, sakno gitu ya. Ya, ini cerita tahun 1997 kalau tidak salah. Kalau tidak 96 97. 96 97. Ya. Nah, kita janjian mau main lihat karnaval. Ya. Janjian saya dengan seseorang ya, janjian. Nah, orang itu ternyata minta diturunkan ya. Minta diturunkan di tengah jalan. Ya. Di daerah lain gitu ya, tapi nanti sejalan. Katanya mau ke emasnya gitu. Ya tanpa curiga gitu ya. Saya di situ, saya turunkan. Ya saya berangkat, saya suruh nunggu di teman-temannya karena kita memang mau bareng-bareng ya, satu sekolahan ya. Kebetulan saya yang bukan satu kelas di situ, bukan ya. Saya dengan teman saya itu orang luar. Tiba-tiba di situ kita nunggu satu kelompok gitu ya, kurang lebih ada 20 orang. Tiba-tiba dia jalan ya, dikatanya masnya, tapi ternyata apa, cowoknya gitu. Dia dada sama saya ini. Nah, di situ ya antara percaya tidak percaya ya. Hati saya itu berkecamuk wis. Ya, saya protes sama Tuhan. Tuhan, salah saya apa gitu. Ya, salah saya apa Tuhan? Saya bilang seperti itu sama Tuhan. 30 menit ya, dari kejadian itu ya, ditabrak. Ya. 30 menit ditabrak. Ya. Jadi ya, cewek tersebut kakinya patah 3. Ya. Kakinya patah 3. Itulah teman-teman ya. Cipto, rasa, karso. Makanya ketika seseorang tersakiti, terzolimi, doanya itu tidak ada penghalang. Yaitu tadi, karena cipto, rasa, karso ini sudah menjadi satu. Ya. Dan ini yang dilatih oleh dukun ilmu hitam, dukun sihir, dukun teluh, dukun santet.
ya, dukun sihir, dukun telur, dukun santet, itu latar belakangnya mesti dendam. Pasti dia punya dendam yang membara. Dan ketika ini dilatih, ya terbentuk ini. Ya. Ya. Ngomongnya tadi, tapi sing elek. Lah, ada juga yang katakanlah sampai 5 tahun ya prosesnya ya. Pernah juga disakiti ya, sampai 5 tahun ya. Baru kejadian. Ya itu sama saja, sama tadi. Dihapusi. Ya, dihapusi. Baru 5 tahun, keluarganya habis semua, mati semua. Ya. Ya, makanya teman-teman ya, ketika kamu tersakiti, terzalimi, ya, jangan kotori pikiranmu, batinmu, tindakanmu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Walaupun hanya sekedar protes ya seperti yang saya lakukan, jangan sampai. Ya, karena ketika kamu lakukan itu harus. Ya, sampai sekarang ini saya masih ingat itu. Apakah itu tidak menjadi beban saya? Beban. Ya padahal kalau dihitung itu kan ya saya tidak salah kok itu. Ya toh. Ya hancur hidupnya, tidak sampai katakanlah hanya patah 3 itu. Hidupnya hancur, sekarang sudah meninggal dunia. Ya. Tidak tahu yang kedua ini. Ya. Nah, dari peristiwa pertama tadi, ya. Dari peristiwa pertama tadi, ya dari situ muncul kesadaran diri saya ya, untuk tidak menyakiti orang. Karena ya itu tadi. Ketika seseorang yang tersakiti, ya, cipta rasa karso ini muncul, ya, maka itu ibarat doa yang tidak ada penghalang. Ya, misalnya teman-teman ya, kamu disakiti oleh si A, ya, terus kamu menyakiti si A misalkan, ya. Terus kamu hidup bahagia, si A ini menderita. Apakah kamu tidak pernah berpikir, ya, ketika si A itu ingat dengan rasa sakitnya, itu doanya mesti meluncur. Ya. Nah, coba sampai kapan kamu bisa mengeles? Ya. Coba sampai kapan kamu bisa menghindar dari doa seperti itu? Nah, ini yang disebut dengan si pahit lidah, itu geni. Itu adalah sesuatu yang negatif. Ya. Karena ketika terjadi ya, seperti yang saya alami gitu ya, yang saya lakukan itu, ketika terjadi ya, muncul rasa kasihan. Loh ya, saya minta maaf. Oh dia yang malu sama saya minta maaf, dia yang malu sama saya. Ya, nah itu teman-teman. Nah, itu yang negatif ya. Cipta rasa karso bisa kita himpun, ya, bisa kita dapatkan dengan hal-hal yang sifatnya positif. Dengan cara apa? Ya, ibadahmu sing kenceng, tirakatmu sing kenceng, kelakuanmu sing apik. Ya, ketika kamu berdoa sesuatu yang kaitannya dengan kebaikan dan itu dikabulkan, lah itulah cipta rasa karso yang positif. Dan itu hanya bisa dibentuk dengan spiritual. Ibadah sing kenceng, tirakat sing kenceng. Ya, kan beda loh. Yang tadi karena emosional, yang satu karena spiritual. Nah, silakan ya teman-teman Sabtu Legi, semoga ini bisa menjadi renungan bagi Anda. Ya pasti Anda pernah mengalami kondisi semacam itu. Ya, jadi kalau misalkan doamu tidak dikabulkan, kamu sudah tirakat, sudah ibadah, ya sudah kelakuanmu apik, tapi tidak dikabulkan, aku jenenge kemrungsu. Artinya apa? Angan-angan kaitannya dengan keberhasilan, ya itu melebihi dari tindakan yang kamu lakukan. Iku jenenge kemrungsu. Sampai kiamat kalau Anda kemrungsu tidak akan pernah dikabulkan. Demikian, semoga bermanfaat. Silakan teman-teman Sabtu Legi, kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Salam rahayu, rahayu, rahayu.